Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang apa kelebihan dari VPS dan juga jenis penyewaan dari VPS itu sendiri. Untuk pemahaman VPS atau Virtual Private Server secara lebih mendalam lagi, itu merupakan server pribadi yang keseluruhan resource-nya itu hanya digunakan oleh satu pengguna saja dan tidak dipengaruhi oleh pengguna yang lain. Nah, pengguna itu dapat mengelola secara penuh semua konfigurasi dan resource yang ada pada VPS dan juga akan melakukan apapun yang diinginkan untuk mengelola VPS tersebut. Jadi satu pengguna, satu buah server VPS. Hampir sama seperti dedicated server, cuma di sini VPS itu pakainya virtual untuk servernya. Nah, pengertian VPS itu bisa dipahami dengan lebih mudah jika kita bandingkan dengan jenis hosting yang lainnya. Yang lebih mudah yaitu share hosting. Nah, perbandingan dari VPS dan juga share hosting. Yang pertama, jika share hosting, kita harus berbagi hosting dengan banyak server sekaligus. Maka kalau untuk VPS, itu membuat kita lebih pada memiliki ruang pribadi untuk server kita sendiri, di mana servernya berbentuk virtual. Nah, kelebihan yang ditonjolkan dari adanya VPS itu adalah ruang privasi yang membuat kita itu tidak mengganggu dan bahkan tidak diganggu oleh server dari pengguna yang lainnya. Nah, pengguna VPS saat ini itu didominasi oleh para pemilik website dengan traffic yang cukup tinggi dan sudah melampaui batas penggunaan dari share hosting itu sendiri. Namun, dari penggunaan itu belum terlalu membutuhkan resource dari hosting dedicated server. Nah, untuk lebih memahami dan lebih detail dari share hosting, walaupun kita sudah mempelajari di pertemuan jauh sebelumnya, untuk membandingkan dengan VPS, yang namanya share hosting di situ diibaratkan sebuah rumah dengan beberapa penghuni di dalamnya. Nah, untuk akun hostingnya itu diibaratkan pengguna rumah tersebut, di mana kita ilustrasikan di sini untuk akun hostingnya ada 4 atau penggunanya, di mana menghuni satu buah rumah. Nah, para pengguna layanan share hosting ini itu akan berbagi resource dan kapasitas secara bersama-sama. Resource-nya di sini itu diibaratkan sebuah kamar mandi. Jadi misalnya seseorang menggunakan kamar mandi terlalu lama, itu akan berpotensi mengganggu aktivitas pengguna yang lainnya juga. Nah, itu pemahaman secara mudah untuk share hosting. Kemudian, untuk VPS hosting sendiri, VPS hosting itu diibaratkan sebuah gedung apartemen yang setiap kamarnya memiliki fasilitas tersendiri, sehingga semua penghuni itu memiliki kebebasan akses dalam mengatur dan juga menggunakan isi kamar apartemennya. Jadi untuk apartemennya itu merupakan server fisik dari VPS-nya, kemudian kamar-kamar yang dibuat di dalam apartemen tersebut itu merupakan virtualisasi dari sebuah server fisiknya. Jadi server utama fisik itu satu, kemudian dibagi-bagi dengan menggunakan teknologi virtualisasi menjadi sebuah server virtual lagi. Ada beberapa di situ. Nah, karena masing-masing kamar itu berada pada gedung yang sama, otomatis listrik dan sumber airnya itu masih berbagi dan dipergunakan secara bersama-sama. Maksudnya di sini, ketika misalkan ada kerusakan atau ada gangguan dari server utamanya,
otomatis semua server virtual yang ada pada server fisik itu akan mengalami gangguan juga. Tapi secara umumnya, server virtual yang ada yang digunakan oleh satu pengguna ini tidak akan terganggu oleh penggunaan server virtual oleh pengguna yang lainnya, karena di sini sudah menggunakan konsep dedicated server, di mana satu pengguna itu satu buah server virtual. Itu perbedaannya dari VPS dan juga share hosting secara penerapannya. Nah, meskipun share hosting itu adalah pilihan yang paling murah, tapi VPS itu juga dapat menawarkan nilai terbaik, harga yang lebih murah juga. Nah, triknya itu adalah mengetahui jenis hosting yang kita butuhkan. Sebagian besar situs web pemula dan juga web pribadi itu akan lebih memilih share hosting. Tetapi jika kita itu membuat website seperti toko online atau situs bisnis, maka kita harus meningkatkan hosting kita ke VPS yang lebih scalable dan juga personal, karena data-datanya di situ sangat privat untuk misalkan kita membuat toko online ataupun situs bisnis. Berbeda dengan share hosting sebagai pemula untuk pembuatan website itu tidak masalah kalau kita menggunakan share hosting. Kemudian fakta dari share hosting, di situ jenis hosting termurah dari hosting yang lainnya. Kemudian dirancang untuk pemula web dan juga pemula dalam penggunaan teknologi website. Nah, performa yang pas untuk situs web statik dan lalu lintas yang pengunjungnya rendah. Kemudian itu tidak ada sumber daya khusus karena resource-nya dipakai secara bersama-sama. Dan yang selanjutnya, untuk risiko keamanannya itu jauh lebih besar dibanding dari hosting yang lainnya, karena di situ penggunaannya bersama dengan pengguna yang lain. Nah, situs tempat kita berbagi server itu akan mempengaruhi juga kinerja dari website yang kita masukkan di share hosting tersebut. Sama seperti ilustrasi sebelumnya, jika ada pengguna yang menggunakan resource lebih dari pengguna yang lain, otomatis di situ pengguna yang menggunakan share hosting lainnya akan terpengaruh juga. Nah, fakta yang lain dari VPS hosting atau selain dari share hosting, khusus untuk VPS hosting itu lebih hemat jika dibandingkan dengan share hosting dari segi kualitasnya. Kontrolnya lebih dapat disesuaikan, kemudian dirancang untuk website menengah dan website yang bertumbuh, di mana pengunjungnya sudah melebihi 50 ribuan ke atas. Kemudian sedikit lebih mahal daripada share hosting. Selanjutnya membutuhkan pengetahuan teknis dasar untuk pengelolaan dari servernya hosting VPS. Nah, itu fakta-fakta dari VPS hosting. Kemudian, apa sih kelebihan dari virtual private server? Yang pertama, administrasinya penuh sebagai pemilik root, bebas install dan uninstall perangkat lunak, kemudian servernya yang lebih stabil, memiliki IP public khusus, kemudian akses resource servernya yang cukup, kemudian untuk manajemen web yang mudah dengan kontrol panel, otomatis berbasis GUI, kemudian monitor web service dari providernya, jadi akan termonitor secara jelas. Kemudian untuk migrasi data itu akan mudah dari share hosting ke VPS dengan menggunakan media cPanel. Itu kelebihan dari virtual private server. Selanjutnya, ada kekurangan dari VPS itu sendiri. Yang pertamanya harganya yang lebih mahal daripada share hosting. Itu tidak cocok untuk web pemula karena di situ menggunakan pengetahuan untuk pengelolaan server VPS-nya. Nah, jika terjadi kegagalan hardware, maka akan mempengaruhi semua VPS dalam sebuah server. Sama dengan konsep yang sebelumnya ya, ketika ada gangguan listrik pada server fisik, maka otomatis virtual servernya juga akan terganggu.
Kemudian servernya harus sering dimonitoring ketika kita menggunakan VPS. Berbagi resource dengan pengguna lain itu sehingga VPS tidak berjalan maksimal. Berbeda dengan dedicated server. Kemudian instalasi dan manajemen perangkat lunak yang lebih rumit. Keharusan update patch perangkat lunak yang terbaru. Kemudian kesalahan pengaturan server itu akan mendatangkan risiko yang cukup besar atas keamanan dari sebuah website kita, atau bahkan dari VPS yang kita gunakan. Dan terakhir, mengharuskan kita untuk memiliki pemahaman teknis agar server bisa dikelola dengan baik, yaitu pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola sebuah VPS, kemudian pengetahuan bagaimana cara mengelola kontrol panel hostingnya, dan yang lainnya juga. Nah, selanjutnya, untuk penyewaan VPS itu ada beberapa macam. Jadi kita harus tahu penyewaan VPS itu jenisnya apa saja. Nah, VPS itu dapat dibagi menjadi beberapa virtual machine, di mana setiap VM berupa virtual server yang dapat diinstal sistem operasi tersendiri sehingga VPS itu terasa seperti sebuah dedicated server. Jadi intinya ya sama seperti komputer fisik, namun di situ basisnya virtual. Selain itu, VPS itu mendapatkan root access sehingga itu lebih leluasa dalam memodifikasi server sesuai kebutuhan. Nah, dalam penyewaan VPS itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada VPS managed dan yang kedua ada VPS unmanaged. Yang pertama untuk VPS managed, di situ kita menyewa server kosong. Cuma hanya ada diberi IP dan juga root serta passwordnya. Jadi masih kosong, tidak ada aplikasi apapun ataupun sistem operasinya. Sedangkan untuk VPS unmanaged, di situ sudah terinstalasi sistem operasi, entah itu Linux atau Windows atau bahkan sistem operasi yang lain, sesuai dengan hosting yang nantinya akan digunakan. Nah, itu perbedaan untuk penyewaan jenis VPS-nya. Ada yang masih kosongan, ada juga yang sudah terinstal sistem operasi. Itu untuk jenis penyewaan VPS. Nah, dalam membuat atau membangun sebuah website atau blog itu sangat disarankan untuk menyewa VPS. Kenapa? Karena VPS itu sangat membantu kinerja dalam mengelola website, bahkan memiliki kesanggupan lebih dari satu website. Jadi VPS di situ dapat menampung lebih dari satu website yang akan kita kelola. Berbeda dengan share hosting atau yang lainnya. Nah, bagi para web developer yang memiliki banyak domain, itu tentu sangat membutuhkan kustomisasi untuk berbagai macam aplikasi yang digunakan. Nah, VPS itu bisa menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin membangun domain-domain yang banyak untuk dikembangkan dan bisa diperjualbelikan. Oke, terima kasih untuk mata pelajaran di pertemuan kali ini. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.